Nah, contoh cara gambar Eropa. Ini contoh gambar Eropa yang sesuai tadi, yaitu tampak depan, tampak samping kiri, sama tampak muka. Jadi benda yang di atas ini itu apabila digambar secara ortografis Eropa menjadi yang di bawah sebelah kiri dan penjelasannya ada di sebelah kanan bawah. Next. Nah, yang kedua yaitu dengan cara Amerika. Jadi sama caranya dibagi dalam 4 bidang, tapi tampaknya yang beda, yaitu tampak samping atas, depan, dan juga tampak belakang. Dan juga kalau di dunia industri kan tergantung kebutuhan. Tapi yang kebanyakan yang dipakai adalah Amerika. Penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu cara melihatnya dari titik-titik seperti kaca. Jadi itu penjelasannya, contoh gambarnya itu ada yang di sebelah kanan bawah. Next. Nah, ini termasuk posisi relatif pandangan, yaitu yang B itu tampak F tampak belakang, A tampak depan, D samping kanan, C samping kiri, dan E. Next. Nah, ini adalah perbedaan dari ortografis Eropa, Amerika. Kemudian ini hidden line. Next. Ini adalah beberapa contoh pandangan muka. Next. Kemudian ini adalah pandangan satu sisi. Mungkin sampai sini ada yang mau menambahkan dari kelompok saya, mungkin dari Mas Ilham yang dulunya memang jurusannya gambar. Mohon ditambahkan, Mas. Mohon maaf Pak Edi, izin untuk menambahkan materi sedikit. Tadi kan masih belum dijelaskan tentang perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Jika proyeksi Amerika itu kita bisa melihat gambarnya pada bidang yang sama dengan garis pandang. Jika menggunakan proyeksi Eropa, cara melihat posisi gambar itu melalui posisi proyeksi dan arah garis pandang yang terbalik. Kita bisa lihat pada gambar slide yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan proyeksi Amerika dan Eropa. Mungkin jika ada kesalahan, boleh teman-teman maupun Pak Edi bisa mengkoreksinya. Jika kita menggambar melalui proyeksi Eropa, kita bisa melihat tampak dari bagian bidang yang sebelah sini. Mohon maaf, kursor saya bisa terlihat dengan jelas. Bisa.
Jadi kita melihat melalui sudut pandang sebuah gambar itu melalui sebelah sini. Jika kita menggunakan proyeksi Eropa. Jika kita menggunakan proyeksi Amerika, kita harus melihat dari setiap sudut pandang. Jadi kita bisa ibaratnya gambar ini dibagi menjadi dua. Dari situ kita bisa melihat sebuah sudut yang disebut dengan proyeksi kuadran 3. Mungkin dari slide ini ada contoh-contohnya. Nah, ini akan proyeksi Eropa. Dari tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak muka. Seperti ini. Tampak depan, tampak samping kiri. Tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak muka. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan atau komentar, kami persilakan. Silakan jika ada teman-teman yang bertanya, monggo, atau nambahkan dari kelompok 1 ini yang dinambahkan materinya, silakan. Mari teman-teman, silakan bertanya maupun mengasih sebuah pendapat. Kita memanfaatkan baik, mungkin dari Pak Edi memberi pendapat untuk kelompok 1, Pak. Karena dari anak-anak banyak yang tidak memberi pendapat maupun tanya, Pak. Ya, bagus. Jadi mungkin secara sekilas seperti itu yang dijelaskan ya. Jadi ada 2 proyeksi untuk apa? Untuk menggambar yang secara umum dipakai proyeksi Amerika maupun proyeksi Eropa. Ya. Dan itu nanti dijelaskan di dalam kepala gambar. Simbolnya itu ditampilkan ya. Tadi saya lihat tidak ada. Jadi simbolnya di kepala gambar itu menerangkan bahwa ini pakai proyeksi Eropa atau Amerika. Itu kan ada simbolnya. Oh iya, Pak. Nah, dari jadi kelompok 1 nanti gambarnya tidak diberi simbol, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, jadi itu juga sepele, tapi itu tampilkan contoh kepala gambarnya. Jadi orang melihat langsung memahami gambar ini menggunakan proyeksi Amerika atau proyeksi. Nah, jadi seperti itu. Untuk memberikan sehingga orang itu tidak bertanya-tanya gimana, kan itu nanti beda persepsi, nanti khawatirnya terjadi kesalahan pembacaan gambar ya. Jadi harus ditampilkan di dalam kepala gambar ya. Mungkin itu tambahan saya, itu aja. Nanti secara detail tadi sudah diterangkan. Yang penting kita memahami bagaimana cara membaca gambar itu proyeksinya. Kan ini gambar 2 dimensi. Nanti bisa dijelaskan dalam bentuk gambar isometrinya berupa
tampak 3 dimensinya. Ya, itu aja mungkin tambahan saya. Iya Terima Pak, kasih. terima kasih atas tambahannya Pak. Ya, oke. Saja kalau sudah selesai bisa lanjut ke kelompok Tapi berikutnya. mohon maaf Pak Edi, ada Ya, sedikit masalah. Dari kelompok 1 itu jumlah anggotanya 4 Pak. 4, kok Ketambahan bisa? sama Mas Wanda. Kenapa kok bisa 4? Iya karena Mas Wanda sendirian Pak. Dari anak-anak sudah dapat kelompok sendiri-sendiri. Akhirnya Mas Wanda saya tarik untuk masuk ke kelompok 4 Pak. Sambil bantuin Pak. Kelompok 1. Baik, sebelum saya lanjutkan, adakah lagi yang belum mendapat kelompok? Ini 16 kali 3 itu berapa? 48 ya. 48 dari total seluruh siswa yang hadir, yang ada di presensi kelas ini, yang saya catat terakhir Bentar, tunggu ya, saya buka dulu filenya. Pak Edi. Silakan. Berhubung saya baru saya masih buka file. Iya, nggak apa-apa, Pak. Berhubung saya baru pulang dari kerja juga sih, Pak. Saya bawa gambar dari perusahaan. Ada etiketnya sih, Pak. Ada kayak etiket dari gambar. Kira-kira saya bisa kasih saran sih kasih gambarnya ke teman-teman sih kalau gambar proyeksi Amerika sama Eropa itu gimana? Oke, bisa, silakan. Ini Saya dari online, siapa? Pak. Atas nama siapa nih? Ini nama siapa Dari ini? Saifuddin, Pak. Namanya siapa ini? Saifuddin, Pak. Saifuddin itu kelompok berapa? Kelompok berapa kemarin? Kelompoknya Buyung, kelompok 2 kalau nggak salah, Pak. Tentang apa kemarin? Oh, kelompok 2, ya. Sectional views, ya. Iya, sectional views. Ini yang dari kelompok 1 kan. Jadi sudah. tadi namanya Oke. 1. Ini gambar proyeksinya sih, Pak. Kalau proyeksi Amerika atau Eropa. Tapi yang dari perusahaan saya cuma 1 proyeksi. Kelihatan nggak sih, Pak? Silakan, langsung aja. Apanya, Pak? Belum. Masih. Mungkin Irfan berhentikan dulu presentasinya. Irfan Yulianto, bisa stop presentasi dulu. Ganti dengan Saifuddin, silakan. Silakan share screen bisa enggak, Saifuddin? Oh, sudah tak, Pak? Ya, Saifuddin. Iya? Ya, ini yang gambar dari perusahaan saya sih, Pak. Saya bawa pulang tadi cuman beberapa. Ini etiket logonya perusahaan saya tutupin, Pak, ya. Oh, boleh, enggak apa-apa. Iya, silakan. Tutup aja. Iya. Ini pakai HP atau pakai laptop? Perusahaan sih, Pak. Biarin. Loh. Pak, HP-ku mati, Pak. HP-ku mati. Astagfirullah. Oh, bentar, Pak. Ini si Pak yang dari perusahaan. Oh ya. Ini yang nggak bisa share screen ya? Jadi gini aja, ta? Iya, nggak apa-apa, Pak. Gini aja, Pak. Mungkin Anda bisa lihat kok, Pak. Oke. Yang bedain kalau Amerika sama Eropa kan dari kan kayak gini ya, kayak ininya tok, Pak. Gitu sih. Yang nambahin dari kelompok 1 itu aja.
Silakan, ulangi lagi. Silakan gimana? Ulangi lagi. Tadi kan Pak Edi minta kayak gambar proyeksi Nggak Amerika ada, sama. Mas. Ya, bagus. Baik. Ya, Oh ya, cuma itu ya. Sudah semua ya. Oke. Semua bisa lihat ini ya. Ini dari contoh etiket atau kepala gambar dari sebuah gambar. Ini gambar itu langsung di sana ada simbol proyeksi yang dipakai. Jadi nanti pembaca gambar itu bisa langsung memahaminya dengan seksama cepat. Oh, ini pakai proyeksi ini, sehingga dia bisa segera melakukan analisis gambar ini. Ya gitu ya. Iya, Pak. Oh, bagus, terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, saya demikian, tidak apa-apa. Saya harapkan semuanya bisa sharing seperti ini. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti semuanya bisa belajar bareng-bareng. Oke, gitu. Ada tambahan lagi dari yang lain? Terima kasih, bagus sekali tambahannya. Ada dari yang lain? Ya, cukup ya. Terima kasih kepada Saiful atas tambahannya, sangat berharga sekali. Itu contoh aplikasi dalam industri ya. Yang ini saya harapkan untuk pelajaran menggambar ini semuanya bisa aktif untuk belajar. Sangat banyak materinya, makanya ini semua aktif belajar sendiri ya. Makanya saya lihatkan presentasi ini harapannya semua ikut belajar, memahami masing-masing dari topik yang dibahas. Oke, kita aja. Terima kasih Saifuddin. Lanjutnya untuk kelompok 1 ada tambahan lagi apa enggak? Kelompok 1? Kelompok 1 ada tambahan, enggak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan berikutnya ke kelompok berikutnya. Cukup. Oke. Cukup ya? Oke, terima kasih. Bagus, terima kasih untuk kelompok 1. Sesuai dengan harapan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan pada teman-teman semua untuk presentasi ini fokus kita adalah di teknik gambarnya. Oke, langsung bagus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok berapa yang presentasi? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang siap? Harus siap ini. Waktu kita sudah hampir habis. Ini sudah termin kedua setelah UTS itu ya. Artinya habis untuk UTS ini semua harus sudah melaksanakan presentasi. Oke. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kan? Ada kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 7, kelompok 9, kelompok berikutnya sangat banyak. Dan juga adakah yang belum mendapat kelompok? Ini tadi tambahannya kelompok 1 ini belum saya tulis karena saya belum tahu siapa namanya. Harusnya memang 3 aturan kemarin ya. Jadi mohon konfirmasi yang belum dapat kelompok itu dari seluruh peserta mata kuliah menggambar teknik itu ada, inilah presensi yang saya download pada awal kuliah dulu. Itu ada 58 mahasiswa. 58 ini ada tambahan dari tadi yang saya tulis, yang saya koreksi ada 2 anak tambahannya. Berarti ada total 60 mahasiswa peserta dari mata kuliah menggambar ini. Kalau ada 60 dibagi 3, maka ada 20 kelompok harusnya. 20 kelompok ya. Jadi ada 20 kelompok ini kalau semuanya ikut ya. Baik, untuk kelompok yang tambahannya ini saya tambahkan juga.
Berarti ini kelompok 18, 19 ya. Berarti ada 20 kelompok ya. Lanjutkan, ada tambahan dari teman yang ini aktif ada 40 anak ya. 40 anak. Kemudian tadi dari yang saya cek di di presensi UTS itu ada tambahan siswa yang belum ada data saya, tambah 2 itu ada 6 mahasiswa yang ikut ya. Ini kalau mahasiswa yang ikut di kelas B ini ada 60. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang belum masuk di presensi UTS. Jadi bagi yang belum masuk, kemarin kan sudah saya berikan notifikasi segera mengurus ke BAA. Padahal besok kan hari Sabtunya terakhir kan tadi pagi, hari Jumat ya. Jadi harusnya ini semua sudah masuk di presensi UTS. Oke, nanti setiap mahasiswa yang sudah masuk tentu akan nilainya akan bisa diupload di situ. Oke, itu aja. Ya, jadi yang belum dapat kelompok ini sudah saya buatkan untuk di Google Meet-nya untuk pembentukan kelompok yang masih belum dapat. Ini kan belum ada yang ngisi karena ya ada 3 kelompok. Baik, berikutnya kelompok berapa? Sambil nunggu daripada. Kelompok berapa berikutnya? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7, baik. Kelompok 7 sudah siap semuanya anggotanya? Kelompok 7 Puli ya. Budi Santoso, Abdul Ghafur, dan Ahmad Fajar. Oke, ada semua personilnya? Maaf Pak, Silakan. tapi Bisa cuman saya aja Pak. Fajar sama Budinya yang lain kemana? nggak hadir. Nggak hadir. Ya, Ya, gimana Pak Pak? Wis? Kemana alasannya? Kalau memang alasannya jelas tidak apa-apa. Kerja atau gimana? Ya belum tahu Pak, nggak tahu Pak. Mungkin nggak buka link dari Bapak tadi waktu di WhatsApp. Jadi belum masuk. Atau mungkin nggak tahu.
Baik, baik. Silakan sampai hubungi dulu. Siapa tahu dia tadi ada yang otomatis keluar ya. Saya tidak tahu problemnya. Silakan sampai hubungi dulu. Saya kasih waktu. eh, Mungkin ada kelompok lain dulu yang presentasi. Silakan Oh iya. untuk Ya sudah Pak, saya hubungi dulu. memberi waktu pada Mungkin buat Irfan kelompok ya lain biar untuk lebih cepat. menghubungi temannya. Nanti kalau sudah nanti bisa dulu. Kelompok yang lain, kelompok 4, 5, 6, 6 sudah ya. Kelompok yang lain silakan. Selain kelompok 7 tadi yang siap, Budi Santoso, Abdul Ghafur, dan Ahmad Fajar ya. Kelompok lain silakan siapkan untuk presentasinya. Siap? Mana kalau ini? Langsung diurut aja, Pak. Kalau nunggu siapa yang siap, banyak yang nggak siap anak-anak, Pak. Langsung ditunjuk Diurut. aja, Pak, coba. Karena saya beranggapan semua sudah siap. Mereka sudah melakukan upload materi kan berarti sudah siap. Harusnya tidak perlu saya tanya sebenarnya, ya. Makanya itu saya tulis monggo siapa dulu. Karena saya yakin semua sudah siap harusnya. Itu sudah upload semua, tinggal dipresentasikan saja. Bahkan videonya sudah lengkap sebagian besar, ya. Jadi itu saya harapkan nggak ada alasan nggak siap sebenarnya ya. Oke, kelompok 3. Apakah ada Wiki, Ananda, dan Gilang? Adakah ada di sini? Apakah ada Wiki, Ananda, Gilang? Tidak ada juga. Kelompok 3 tidak ada. Tidak ada. Kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompok 4 Koko, Abdullah Willy, Muhammad Khair. Ya, ada? Ada anaknya nih, kelompok 4? Abdullah Wildan, Koko Prastio, Muhammad Khairul Anam. Ada? Ini sudah upload PPP, PT, tapi videonya belum ada. Kelompok 5, Rahmat Rudiansah, Rizky Firmansyah, Ahmad Nur Fadil. Ada? Soft kopling. Tidak ada. Ini berarti tidak siap semua ini. Ya, kalau tidak ada, saya kembali kelompok 7. Saya kan kelompok 7. Apa sudah dihubungi semua? Tadi? Sudah Pak, tadi. tinggal Fajar yang belum respon. Tadi Budi sudah saya hubungi. Mungkin sekarang lagi proses masuk Google Meet. Ya, silakan. Oke, siapkan sudah dimulai. Ya, sudah siapkan file PPT-nya, sudah bisa dimulai. Ketika presentasi, silakan bisa melakukan presentasi. Budi Santoso sudah masuk Pak. Iya. Ya, silakan. Bisa dimulai.
Langsung gitu. Halo Pak Edi. Apa Silakan. setting saya udah buat Silakan Pak? lanjut. Oke. Sudah kelihatan. Sudah mulai Pak ya? Bagus, silakan. Lanjut. Ya, Baik, lanjut Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 Salam. akan mempresentasikan presentasi soal puli. Atik keterangan ya. Baik. Pulley dan belt adalah pasangan elemen dari mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain. Perbandingan kecepatan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tergantung pada perbandingan diameter puli yang digunakan agar dapat mentransmisikan daya. Pulley dihubungkan dengan belt atau dalam kurung sabuk dan memanfaatkan kontak gesek antara pulley dengan sabuk. Oke, berikut contoh gambar dari penerapan pulley dan sabuk. Di sini ada poros pulley dan yang terhubung dengan sabuk. Langsung gambar itu. Oke, di slide ke-6 merupakan contoh gambar dari pulley. Pulley with arm. Begitupun dengan contoh gambar dan dimensi. Berikut merupakan gambar dengan dimensinya. Dari contoh gambar tampak depan. Tampak depan. Ya. Ini merupakan contoh gambar dari tampak depan sebuah pulley. Terus ini tampak belakang. Iya, ini tampak dalam. Dan ini merupakan tampak dalam dari sebuah pulley dan beserta ukuran dan toleransinya. Slide 7. Berikutnya merupakan faktor penting yang menjadi dasar pemilihan penggerak pulley dan sabuk. Kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan. 2. Rasio pengurangan kecepatan. 3. Daya yang ditransmisikan. 4. Jarak antara titik pusat dan poros. 5. Letak poros. 6. Ruang yang tersedia. Dan terakhir ketentuan layak. Dan berikutnya merupakan gambar dari mesin drawing dari pulley dengan web dan jaringannya. Gambar tampak depan dari potongan ini tampak atas. Ini merupakan tampak depan dari gambar potongan pulley. Dan yang ini merupakan dari tampak atas sebuah pulley. Iki sing apa ndak? Potongan. Dan ini merupakan gambar potongan. Ini potongan. Ini juga potongan. Tanpa samping. Material pulley dan belt biasanya terbuat dari baja tuang, besi tuang, aluminium, plastik, dan lain-lain. Dan ini merupakan contoh dari benda-benda yang atau pulley yang terbuat dari plastik, aluminium, dan sebagainya. Oke, untuk berikutnya mungkin Saudara Budi bisa melanjutkan. Saya persilakan atau menambahkan. Silakan Saudara Budi. Aplikasi transmisi pulley dan belt. Pulley dan sabuk biasanya digunakan pada mesin bubut, kompresor, mobil, dan motor.
Di bawah itu adalah gambar dari bule di sebelah kiri, yang sebelah kanan ada motor. Bisa. Baik, baik Pak Edi, demikian presentasi dari kelompok 7. Mungkin dari Pak Edi ada masukan atau pendapat yang bisa memperbaiki dari presentasi kami. Atau teman-teman yang ingin bertanya atau mempunyai pendapat lain yang bisa disampaikan. Silakan dari teman-teman dulu. Kalau ada yang masukan, silakan. Silakan teman-teman, ada tambahan terkait dengan presentasi dari kelompok 7 ini. Ya. Dari saya, Pak. Ya, baik Mas Irfan. Ya, Ya, silakan. saya mau tanya. Sebenarnya susunan puli yang benar itu gimana sih? Bertingkat atau cuma dikasih gap kampuh? Atau dikasih gap atau kampuh buat karet beltnya itu, atau bertingkat? Kemudian kalaupun hanya menggunakan kampuh dengan bertingkat, itu lebih safety yang mana? Yang apabila diaplikasikan pada mesin. Kan kalau misalnya pada diesel kuda ya, itu yang punyanya generatornya kan bertingkat. Tapi kalau pada kijang itu cuma bentuknya kampuh. Nah, itu yang lebih safety yang mana? Dan lebih efisiensi ekonomis yang mana? Terima kasih. Silakan. Halo, silakan. Bisa menjawabnya. Ekonomis juga. Bentar, Pak. Ya. Saya bantu ya. Halo. Saya bantu ya kelompok berapa nih? Oh, sebentar Pak. Saya mau berusaha untuk menjawab. Mungkin Silakan. kalau ada yang kurang pas bisa ditambahkan sama Pak Edi. Boleh, Pak? Silakan, silakan. Oke, tadi pertanyaan Mas Irfan soal lebih ekonomis mana yang boleh bertingkat sama yang kampuh atau yang diberi cekungan itu kan satu. Ya. Kalau yang tadi saya browsing, yang bertingkat itu lebih awet, soalnya tidak gampang aus untuk karetnya tidak gampang aus dan saat bergesekan. Dan yang kampuh itu lebih konvensional sih, lebih murah. Tapi ya itu gampang aus. Begitu Pak, kira-kira kurang lebihnya. Oke, yang bertanya, gimana jawabannya? Masih kurang, Pak. Kurangnya di mana Mas Irwan? Masih belum koefisien. Kan
tadi kan saya tanya keuntungan mekanis sama ekonomisnya, Pak. Mekanisnya dari bertingkat sama mekanis dari kampuh itu belum dijelaskan, Pak, sama saudara Gofur. Oh, tinggal mekanisnya ya. Mungkin Saudara Budi bisa bantu saya mungkin. Budi. Lainnya mas. Saya nggak bisa mas. Maaf Pak Budi, Pak Budi. Maaf Pak Edi, bisa saya minta waktu sebentar lagi buat cari. Ya. Oke, saya bantu aja. Jadi gini ya. Jadi saya kan sudah melakukan sudah antisipasi dari awal. Bahwa presentasi sampean ini itu seperti teman-teman yang awal dulu. Concernnya tidak pada gambar, tapi pada teori puli, lebih ke sana. Maka tidak aneh kalau pertanyaannya muncul ke sana. Ya, itu kalau bisa jawab silakan dijawab. Tapi kalau masih kesulitan kan memang belum ke sana pelajaran kita. Ya, tentang efisiensi, tentang itu pemilihannya itu dasarnya apa, kan tidak mungkin itu pabrikan itu asal milih, kan tidak. Tentu ada alasannya masing-masing. Kenapa kok saya pakai ini? Itu kan opsional berdasarkan pertimbangan teknis dan pertimbangan yang lain-lainnya, banyak pertimbangan untuk itu. Ya, justru sebenarnya yang itu fokusnya gimana sih kalau gambar kampung bertingkat atau tunggal atau yang lainnya jenis puli itu, cara menggambarnya begini. Itu lebih ke sana penjelasannya, karena kita bahas tentang gimana cara gambarnya. Itu sebenarnya fokus pembahasan kita itu. Jadi untuk materi poli sampean ini tadi, untuk materi gambarnya belum tersentuh secara menyeluruh, tapi justru malah ke yang lainnya. Maka pertanyaannya bukan gambarnya, tapi pada yang lebih ke spesifikasi teknis itu. Ya enggak apa-apa sih. Tapi Iya makanya Pak, ini ngawur Pak. ya. Tidak apa-apa, nanti seperti itu wajib dipelajari ya. Ini memang bidang kita, bidang sampean semuanya nanti. Makanya awal ini adalah yang penting kita kenal dulu apa itu puli, detailnya apa, gambar kayak apa. Nek perlu sak barangi pisan tuh sampean tampilkan, tidak apa-apa, ini loh barang sesungguhnya. Di buku kita ini yang kita jadikan itu kan hanya gambar 2 dimensi semua. 3 dimensi ini kan tidak ada. Contoh realnya kayak apa sih barangnya, di mana aplikasinya kan tidak disarankan. Itu justru bisa sampai kemukakan pada gambar ini contoh gambar puli. Untuk ini kan banyak sekali sudah buku ini cukup lumayan komprehensif membahasnya. Bell dan driven puli itu dibagi ada macam-macam, itu ada beberapa pembagian cukup lengkap. Gambarnya aja juga cukup lengkap. Nah nanti PR kita, ini loh bentuk aslinya kayak gini. Tampilkan itu, cara gambarnya kita jelaskan ini, jangan di buku ini. Oh begini cara gambarnya, menentukan dimensinya, ukurannya, untuk menggambarkan ukuran sekian. Nah seperti itu. Ya, itu aja sebenarnya tugas sampean itu di mata kuliah gambar ini, menjelaskan tentang teknik-teknik spesifikasi teknis gambarnya, dimensinya seperti apa, gitu aja. Ya, gitu ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan tadi, PR untuk sampean pelajari, nanti itu akan lebih detail ketika kita ketemu di mata kuliah elemen permesinan. Bagaimana merancang mulai dari mur dan baut, merancang poros, merancang termasuk roda gigi, puli, dan sebagainya. Sangat dalam juga. Ya, maka pertanyaan itu tadi insya Allah terjawab di dalam mata kuliah yang elemen mesin dan mata pendukung yang lain. Ya, itu ya. Oke, ini masukan juga buat kelompok yang lain. Jadi saya harapkan semuanya diperhatikan tentang topik kita itu di teknik gambarnya. Harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
tadi dari kelompok satu tadi bahkan sudah ada yang mencontohkan ini loh contoh etiket pada yang ada di perusahaan seperti ini. Ya itu harapannya begitu. Jadi kalau di perusahaan tuh gambar itu seperti ini. Itu memang itu yang dibutuhkan. Keterampilan kita di sini adalah membaca gambar, kemudian menggambar itu sendiri, menuangkan elemen-elemen mesin itu dalam bentuk gambar teknik. Ya, itu aja ya. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok kelompok 7 ya. Oke, Ya, Pak. ada tambahan? Ada tambahan dari yang lain? Sebenarnya Budi itu tiap hari ketemu Puli, Pak. Cuma dia nggak belajar aja. Kerja di mana, Budi? Mas, diam-diam itu mengabaikan. Asik. Ya, saya yakin teman-teman di sini. Kebacotan awakmu, Bud. Koncone nang kene nglumpuk kabeh kon gak nglumpuk, omah ide. Ya, baik, lanjut aja ya. Saya lanjut baik, satu kelompok lagi. Terima kasih atas masukannya. Ya, saya lanjut lagi satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Itu ada jam 9 ya. Satu lagi untuk bisa presentasi. Silakan kok berapa ini? Saya kan yang lain mulai cek lagi materinya sudahkah sesuai dengan topiknya. Silakan. Kok berapa? Ini yang kelompok untuk kelompok gambar ya. Saya cek lagi kelompoknya. Untuk kelompok gambar mesin, ini sudah saya tambahkan untuk slot sampai 20 kelompok. Karena saya cek tadi ada 60 mahasiswa peserta. Jadi ada berapa ini? Ada 4 kelompok slot lagi yang kosong. Kalau memang ada 60 total, maka semuanya total bisa masuk di sini. Nggak ada yang nggak dapat kelompok harusnya. Ya. Ya berarti ada berapa anak ini? 4 kalikan 3. Ada 12 anak minus siapa tadi? Yang belum masuk kelompok saya tadi siapa? 4 orang tadi. Saya atas nama siapa? Ini kelompok 1 ada Ilham, Ahmad Irfan, dan Bagus. Satu lagi siapa tadi yang gabung di kelompok 1? Mas Wanda, Pak. Mas Wanda. Jadi sebenarnya keluar sedikit. Jadi ini sebenarnya sudah pas kelompoknya, sudah cukup tanpa ada penambahan personel satu kelompok. Ya. Silakan nanti yang bersangkutan silakan update sendiri di sini. Ya, tambahkan aja sheet-nya di sini. Ya, tapi sebenarnya itu di luar ketentuan ya. Semuanya maksimal 3. Oke ya. Oke, gitu aja. Ya kan yang belum dapat kelompok segera membuat. Tapi ini harus diingat, ini sudah UTS terakhir nih ya, hari terakhir sekarang. Semuanya sudah mengumpulkan tugas. Karena sudah, ya tidak ada waktu lagi, sudah UTS saja. Oke, lanjut silakan lo berapa yang presentasi? Silakan presentasi kelompok berapa? Kelompok 16 siap enggak, Rek? Silakan. Kan tidak ada, saya tutup kuliah ini. Akhiri, kalau nggak ada.
Iya, Pak. Jadi masih ada kesempatan untuk lain untuk persiapan. Baik, kalau gitu saya tutup aja perkuliahan ini. Untuk perkuliahan luring, insya Allah kita minggu depan ya jadwal kita jam berapa? Setengah 8 atau jam 6? Jam setengah 8, Pak. Jam sebelumnya ada kuliah apa? Sebelumnya sih nggak ada, Pak. Hari Jumat cuman Ada kuliah yang lain? nggak ada. Hari Jumat cuman satu mata kuliah jamnya menggambar mesin ini. Oh, kalau gitu besok mungkin yang yang minggu depan kita mulai jam 6 saja setelah maghrib ya. Agar Siap, Pak. lebih awal. Oke, ya Pak, biar nggak Dan malam-malam itu selesainya, Pak. untuk yang minggu depan, berarti presentasi di kelas, siapkan yang belum presentasi. Ya. Jadi siapkan yang belum presentasi untuk presentasi minggu depan. Nggak ada kata nggak siap lagi. Ya. Kemudian itu tetap berlaku, itu yang dianjurkan adalah mahasiswa yang berdomisili di Sidoarjo. Yang di luar di Sidoarjo boleh tidak ikut luring tetapi ikut e-learning atau daring kalau kita buka Zoom-nya. Tapi itu opsional, terserah. Kalau tetap mau ikut di kelas boleh, tetapi tetap diperbolehkan bagi yang di luar Sidoarjo kuliah atau kuliah lewat e-learning atau online. Ya, itu aja dari saya. Oke, ada yang ditanyakan? ID, boleh Ya. saya itu Pak, soal tatap muka. Ya. Itu Pak, apa kan tadi kan Pak ID bilangnya jam 6 harus on time. Ya. Saya kan kerjanya di Surabaya ujung, Pak. Surabaya Utara, Tanjung Perak. Kemungkinan bisa terlambat. Itu gimana ya, Pak? Oke, berarti yang memang beralasan memang ada kendala itu ya silakan aja bisa gabung sesuai dengan kemampuan. Kalau memang terlambat ya enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Kalau memang itu alasannya bisa diterima. Ya. Baik Pak, nanti saya usahakan secepat mungkin sampai di kampus. Insya Allah. Ya. Jadi, saya tekankan sekali lagi ya. Saya tekankan sekali lagi, ini sifatnya tidak memaksa. Makanya dari pihak universitas memberikan kelonggaran. Bagi yang berdomisili di luar Sidoarjo diperbolehkan tetap daring. Termasuk yang kerjanya kan sudah di luar Sidoarjo itu kan sudah Surabaya itu ya. Boleh sebenarnya sampai itu tetap tetap daring boleh. Tapi kalau ingin gabung, saya katakan opsional, tidak memaksa. Jadi tidak perlu memaksakan diri sebenarnya. Itu aja sebenarnya gitu. Oke, bisa dipahami? Ya. Baik Pak. Tapi kalau daring itu tetap ada Meet atau Zoom tak Pak? Soalnya saya ini kerja di luar kota 1 bulan. Oh, tetap akan saya usahakan ada Meet. Nanti teknisnya juga saya evaluasi nanti. Tetap saya usahakan tetap Meet. Tapi walaupun di satu sisi tetap kemarin luring. Jadi luring dan Meet kemarin akan Pak Iya gimana? Kemarin Pak Firdaus itu tak tanya nggak ada Pak, nggak ada Zoom atau Meet, makanya saya bingung kalau kuliahnya ini gimana. Oke. Nanti coba saya hubungi. Berarti kuliahnya sama lewat e-learning. Itu memang opsional seperti itu. Jadi nanti minta ke Pak Firdaus untuk mengupload materinya di e-learning. Ya, gitu ya. Iya Pak, takutnya tetap itu absennya itu di Alfa itu. Ya, ya nanti coba nanti ketua kelasnya silakan audiensi atau istilahnya konsultasi dengan beliau. Tapi ingat ya, kalau konsultasi tolong gunakan etika yang bagus, sopan santun gitu aja.
Intinya solusinya gimana Pak untuk teman-teman yang tidak bisa ikut kuliah di kampus gitu karena kendala yang disampaikan tadi. Ya, gitu ya. Nanti saya akan coba bantu untuk atas itu, karena itu mungkin akan dihadapi oleh banyak teman-teman yang lainnya. Ya, gitu ya. Oke, gitu Ya, aja. siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, gitu aja ya. Jadi mungkin itu untuk kuliah kita hari ini. Sekali lagi, mari kita selanjutnya berdoa semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam kuliah kita. Kemudian saya ingatkan lagi untuk mata kuliah ini praktikumnya segera konfirmasi, segera rajin lihat pengumuman untuk lab akan segera atau mungkin sudah terkait dengan teknis praktikum yang harus dilaksanakan. Karena sudah memasuki setengah semester yang kedua. Ya. Jadi sebelum UAS dijadwalkan semua sudah selesai praktikum dan perkuliahan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Saya tinggalkan kelas ini.